Dan saya terima kasih pada teman-teman partai politik di luar, kalau memang mulai seperti itu, lebih hati-hati. Selamat datang di studio podcast Satu Kata. Kali ini kita hadirkan narasumber yang menurut saya spektakuler. Ini Bung Fani. Kami memanggilnya Bung Fani, nama lengkapnya Ihfani ST. Selamat malam, sampai datang ke studio podcast Satu Kata. Malam. Ini yang pertama kali ke studio ya? Ini yang pertama kali ke studio. Dan jujur saya sampaikan di sini, ini pertama kali saya podcast, Bang. Oh gitu? Iya, makanya langsung luar biasa nih dipandu sama senior. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Bang Ido sehat. Makasih di undangannya, luar biasa. Gimana aktivitas sehari-hari, aman? Alhamdulillah lancar, aman. Dengan kondisi yang sekarang udah kemarau, tadi barusan hujan ya? Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ini petanda baik. Pertama kali main ini disambut dengan hujan. Amin. Bung Fani, ya Bang, kita ngobrol santai saja nih soal keterkaitan Bung Fani dengan kepemimpinan di DPD Partai Golkar nih kan. Jadi banyak kalangan menilai ini regenerasi yang luar biasa di Partai Golkar. Kira-kira menurut Bung Fani bagaimana pandangannya terhadap pentingnya regenerasi di tubuh kepartaian? Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa mungkin belum banyak yang tahu bahwa usia Golkar hari ini itu sudah memasuki usia 62 tahun, Bang. Artinya sebelum saya lahir ternyata Golkar sudah ada. Ini sebuah proses yang panjang, dan Golkar ini memang didirikan oleh kelompok-kelompok banyak sekali, baik kelompok pengusaha, kelompok petani, hingga kelompok mahasiswa. Nah, artinya apa? Golkar hari ini bisa bertahan bahkan di papan atas itu karena memang itu melibatkan regenerasi setiap zamannya. Dan Golkar bisa bertahan, kami yakini karena selama ini memang kita itu berjalan dengan mengedepankan sistem, Bang. Dan notabene makanya Partai Golkar adalah partai kader, seperti itu. Sehingga jika ditanya bagaimana soal kaderisasi, menurut kami Partai Golkar itu suatu hal yang mutlak. Ditambah lagi sekarang ya zaman cepat berganti, kemudian karakter orang-orang pada zamannya juga harus melakukan penyesuaian. Itu tantangan bagi Partai Golkar lah untuk menyiapkan regenerasi kaderisasi untuk aktivis-aktivis partainya di Golkar. Gitu. Ya, sejauh mana Golkar sampai hari ini ketika Bung Fani mulai memegang tampuk kepemimpinan mengakomodir kalangan-kalangan aktivis, anak-anak muda dan lain-lain. Itu gimana polanya? Jadi begini, Bang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kebetulan saya ini bukan siapa-siapa. Mungkin di luar kebiasaan pada umumnya di elit-elit pimpinan partai. Saya bukan seorang anggota legislatif, saya bukan seorang anggota eksekutif yang notabene-nya biasanya itu untuk seorang pimpinan partai politik apalagi tingkat provinsi itu yang luar biasa lah. Nah, itu saya anggap amanah dari teman-teman DPD 2 yang memiliki suara ketika musda, dan mandat partai tentunya untuk saya bisa memajukan partai ini. Karena sekali lagi secara portofolio saya bukan siapa-siapa, Bang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Golkar itu tidak terpaku pada sebuah sosok figur. Sekali lagi, Golkar tidak berpaku hanya pada sebuah kelompok figur. Ini menjadi tantangan saya secara pribadi, khususnya sebagai aktivis partai dan sebagai ketua Partai Golkar Provinsi, bagaimana dengan portofolio terakhir yang saya sampaikan, ya bukan siapa-siapa, itu kita bisa membuka diri, semakin membuka diri kepada masyarakat, khususnya masyarakat pada zamannya di hari ini adalah generasi-generasi muda, yaitu di generasi milenial dan generasi Gen Z, di mana tantangan utama secara demografi ini kan selalu disampaikan Indonesia memiliki bonus demografi, potensi pemilih muda yang
luar biasa hingga mencapai di atas 50% seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengubah apatisme generasi muda ini menjadi sebuah kesadaran dan benar-benar menggunakan hak politiknya, Pak. Hak politik itu bukan serta-merta hak untuk memilih ketika pemilu dan pilkada. Tetapi tanpa disadari, kita lihat sekarang dengan era keterbukaan informasi, kebebasan bermedia, segala macam, itu jiwa-jiwa kritis anak-anak muda itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa, yang cepat responsif terhadap kondisi-kondisi lingkungan di sekitar dia, terhadap kondisi-kondisi sosial di sekitar dia. Itu secara tidak langsung itu sudah berpolitik, Bang. Karena berpolitik itu apa? Menurut saya, keyakinan saya, berpolitik itu adalah sebuah sense terhadap kondisi-kondisi di sekitar dia. Itu yang paling dasar dulu, terhadap kondisi-kondisi yang mendasar. Nah, artinya saya mencoba di bawah kepemimpinan kami, di bawah kepemimpinan saya di Partai Golkar Provinsi Kalbar ini, itu tidak hanya memandang sebuah potensi generasi muda, baik itu Gen Z, kemudian atau gen milenial. Ya mungkin saya ini kan gen milenial fase-fase akhir lah, kan fase awal. Itu tidak hanya melihat sebagai potensi ladang suara, enggak. Itu mutlak sebagai sebuah kebutuhan bagaimana partai politik melakukan pendidikan politik sesuai kebutuhan anak muda sekarang. Artinya tidak hanya sebatas pendidikan formal, enggak. Karena jiwa kritis, jiwa kepedulian tadi itu yang paling mendasar. Sekarang kita lihat ini, ada kejadian di suatu tempat, dalam hitungan detik itu semuanya Sudah bisa mengakses ya. Nah, itu secara mayoritas itu tidak bisa dihilangkan dari keterlibatan anak-anak muda, di mana arus informasi itu adalah menjadi juga parameter bagi partai politik untuk menjalankan peran-perannya. Itu Terkait dari milenial dan Gen Z ini, dari hasil pleno KPU tanggal 27 Juli barusan 2026, itu ada sebanyak 52% untuk milenial, kemudian sisanya itu 24% sekian untuk Gen Z. Artinya potensi milenial dan Gen Z ini kan sangat luar biasa. Gimana Bung Fani memandang persoalan ini, keterkaitannya dengan representasi pemilih? Mereka kan harus diakomodir di kancah perpolitikan, walaupun mereka tidak berpolitik secara praktis, tetapi tadi memperhitungkan soal kebutuhan. Gimana memandang soal ini, Bung Fani? Sebenarnya dengan hadirnya saya menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat, yang notabene-nya saya ini masih masuk kategori generasi milenial, saya sudah menjadi bagian representasi generasi milenial atau muda di partai politik. Tentunya gerak-gerak saya, kerja-kerja partai juga itu wajib untuk bisa membuka diri selebar-lebar terhadap generasi milenial. Wajib, Bang. Kenapa tidak? Karena begini, ini yang saya memohonkan kepada teman-teman generasi milenial dan adik-adik generasi Gen Z, bahwasanya kita nggak bisa kabur tuh loh, seakan-akan melihat partai politik ini seperti sosok yang mengerikan gitu. Kita nggak bisa kabur. Kondisi hari ini adalah di masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab kita secara langsung ya dari masyarakat. Oleh karena itu, ayo monggo. Nah, Partai Golkar khususnya, saya pastikan, saya garansi itu akan membuka diri, membuka kritik tentang apapun, Bang. Kondisi karena memang mau nggak mau partai dan Partai Golkar itu untuk dituntut menyesuaikan zaman. Ditambah lagi ada perintah kemarin dari DPP terakhir, DPP Partai Golkar, bagaimana Golkar itu benar-benar bisa memanfaatkan kantor Golkar secara formal untuk menjadi ruang penyerapan informasi publik sebesar-besarnya. Dan tambah lagi sesuai di Abang sampaikan berdasarkan pleno KPU bahwasanya potensi suara Gen Z dan milenial itu sekitar apa Bang, 53% ya? Ya, total. 53%, yang mau nggak mau memang kita 56%. 56%. Ya.
luar biasa. Memang kita harus ya membuka diri, dan saya pastinya akan melakukan kerja-kerja cenderung kepada market yang besar tadi itu, baik secara menggunakan agenda-agenda kepartaian maupun agenda-agenda lainnya, Bang. Oke. Terkait dengan figur Bung Pani sendiri yang tadi milenial, walaupun milenial akhir, tapi masuk kasar milenial juga masih ya. Nah, kira-kira di kantor Golkar itu apa yang sudah dilakukan sehingga kantor itu menjadi sebuah ruang untuk publik? Langkah-langkah ke depannya seperti apa nih? Kantor, Bang, ya. Dulu itu kantor Golkar, khususnya di DPD Provinsi Kalbar itu, kita membuka diri dengan pemanfaatan agenda-agenda sosial. Seperti ya siapa yang mau pakai untuk acara-acara pernikahan, acara-acara masyarakat dan yang lainnya, itu kita monggo. Cuman ya semenjak 4-5 tahun yang lalu, untuk acara yang bersifat personal pernikahan memang kita hold dulu, kita stop dulu sementara. Kita fokus untuk acara-acara yang lebih melibatkan kepentingan banyak orang. Misalkan, nah hari ini kebetulan di Partai Golkar itu kadang saya sore-sore main ke kantor, senang saya, Bang. Di kantor itu dijadikan tempat sarana pelatihan olahraga. Ada taekwondo, ada karate, kadang-kadang dipakai sama adik-adik mahasiswa juga untuk acara-acara mereka. Itu saya lebih senang, Bang. Seperti itu. Oke. Jadi intinya Golkar ini memang lebih terbuka lagi untuk semua kalangan ya. Harus lebih terbuka. Harus lebih terbuka, dan saya yakin semangat keterbukaan kita itulah yang bisa yang mengantarkan kita sampai seusia 62 tahun itu, Bang. Itu bukan usia yang muda, artinya kita dengan kondisi apapun, kondisi sosial politik apapun, kita masih bertahan. Artinya kita masih mendapatkan kepercayaan dari publik yang luar biasa itu, Bang. Golkar ini kan partai tua ya. Dari dulu yang partai cuman Golkar, P3, PDI kan. Sampai sekarang Golkar masih tetap bertengger ya. Jadi pemandu negeri ini salah satunya ya. Amin. Saya sempat agak disentil, Pak Ketua, jangan bilang lagi, kan Pak Ketuanya kan anak muda, jangan bilang lagi Partai Golkar di partai tua. Dia bilang kita punya anak muda sekarang di Golkar gitu. Nah kemudian bilang ya partai lebih pengalaman, tapi walaupun faktanya seperti itu, Bang, ya. Nah artinya secara organisatoris di Golkar juga ya kita punya perangkat organisasi baik ormas maupun sayap yang memang menaungi anak muda. Di sayap itu ada AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, untuk ibu-ibu, untuk yang perempuannya ada KPPG, kemudian di ormas didirikan itu ada AMPI, itu luar biasa, Bang. Nah ini terkait dengan tantangan kondisi zaman saat ini yang disrupsi informasi dan lain-lain. Nah, gen milenial, gen Z saat ini kan sangat aktif menggunakan sosial media dan lain-lain. Artinya peran IT juga di situ memegang peranan penting. Golkar memandang ini seperti apa, khususnya di Kalbar? Pertama, soal media sosial, memang dengan keterbukaan informasi, kebebasan, ya kadang-kadang tantangannya itu kita ya bagaimana bisa merespon informasi-informasi secara bijak. Itu. Nanti saya akan nyampaikan lebih lanjut apa itu. Nah kedua soal dunia digital, politik digital, Bang. Nah itu karena memang tadi kita sampaikan, karena setiap zaman ada orangnya, kebetulan zaman sekarang zaman era digital, tentunya jangankan yang generasi di atas saya, untuk generasi gen milenial aja mungkin agak sedikit perlu energi untuk menyesuaikan tantangan digital hari ini. Tapi itu memang mau nggak mau menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi Partai Golkar untuk bisa beradaptasi diri, Bang. Itu juga menjadi satu ya kalau di dunia perwisata kita katakanlah jurus pamungkas lah. Jurus pamungkas di Golkar bagaimana bisa menyajikan politik digital, salah satunya melalui media sosial yang menjadi lebih tepat, lebih maksimal, lebih akomodatif ya. Akomodatif. Nah kaitannya lagi soal isu-isu di luar nih.
Apa itu Bang? terhadap Bung Fani ini kan. Waduh. Jadi pasca pelantikan kebetulan tepatnya di 17 Ramadan 17 Musda Bang, Musda. Musda ya. Iya. Iya. Nah, banyak kalangan di luar Golkar Oke. itu menyatakan bahwa Golkar bakal runtuh Wis. ketika dipimpin sama Bung Fani. Oke. Ya, artinya pertama tadi bahwa Bung Fani bukan siapa-siapa Ya. segala macam. Kemudian masih muda, sudah mendapatkan amanah menjadi pimpinan DPD kan gitu. Oke. Nah, apa nih sinyalemen apa nih terhadap Golkar nih dari partai-partai lain soal ini? Kalau penilaian partai-partai lain, nah itu dia tadi mungkin karena partai-partai lain itu selalu mengukur sebuah pertumbuhan atau kemajuan organisasi partai politik melalui figur sentral, Pak ya. Baik figur sentral yang ada di pusat, kemudian figur sentral yang ada di daerah. Seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab dan tantangan saya secara pribadi, Pak. Itu. Dan juga peluang. Saya bisa pakai brand dagang saya ini loh kepada publik, kepada kalangan halayak muda, bahwasanya pimpinan partai yang selalu identik dengan ketokohan, kekuasaan yang luar biasa. Hari ini gue kan menunjukkan saya bukan siapa-siapa, saya dipercaya Bang. Mendapat amanah dari teman-teman Golkar se-Kalimantan Barat dan dapat mandat dari partai dan DPP untuk memimpin partai yang besar ini loh Bang. Artinya itu sebuah kekuatan ya. Ini sebuah tantangan dan saya berterima kasih pada teman-teman partai politik di luar kalau memang mulai seperti itu, tapi hati-hati. Jadi ada warningnya ya. Tapi hati-hati. Oke, hati-hati ini bisa saya kasih quote bahwa ini nanti pertarungannya di 2029 atau gimana? Hati-hati Bang, ini anak muda Bang. ini anak muda. Bukan anak muda sembarangan ya. Tentunya saya nggak akan bisa bekerja sendiri. Ya. Adanya kader-kader partai senior yang masih memberikan kontribusi aktif baik pikiran, energi di Partai Golkar, kita kombinasikan dengan kemampuan kita yang muda hari ini. Ya. Saya pikir itu udah sebuah racikan performa awal yang luar biasa. Ya. Ya. Mungkin nggak tahu Bang ya, di partai-partai politik yang ada di Kalbar ketuanya paling muda saya mungkin ya. Iya. Kalau Ada lagi yang lain mungkin? belum ada tokoh muda yang menjadi pimpinan parpol di tingkat provinsi. Atau kalau partai-partai baru ada mungkin ya. Nah, kita yang baru udah perlulah kita sebutkan kan itu. Saya cuma mau ngasih sinyal Ya. dan publik juga. Sebuah keberhasilan karya politik itu tidak hanya berpatokan kepada seorang kokinya, notabene seorang pimpinannya, tetapi juga dari bumbu-bumbu yang tersedia, artinya kader-kader yang sudah disiapkan, yang berkompetensi baik dan berintegritas juga baik. Dan juga terakhir adalah cara memasaknya. Oke. Nah, mengapa saya bilang hati-hati? Kita di Golkar udah kasih sinyal loh. Kasih sinyal. Saya katakan, bapaknya main terus. Di kota Pontianak itu ketua Golkar kita Gen Z Pak. Gen milenial. Iya. Dan seorang perempuan. Tapi ketika seorang kader yang berintegritas, dia seorang aktivis partai, kita kasih dia kepercayaan dan mandat untuk memimpin partai Golkar di kota Pontianak, alhamdulillah terbukti. 2024 Golkar di kota Pontianak itu mampu menaikkan kursi DPRD kota Pontianak sejumlah 200%. Jadi pimpinan ya, unsur Jadi pimpinan. Oke. Dari 3 kursi jadi 6 kursi. Makanya hati-hati. Hati-hati. Dan saya sekilas senang juga Bang. Tentu strategi-strategi lain tidak bisa disampaikan. Jangan di sini. dong. Jangan dong. Nggak bisa, itu baru satu poin ya Jangan. yang dibuka. Baik, sahabat satu kata, kita sementara jeda dulu untuk iklan yang lewat berikut ini. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, Oke, dan kembali. pengirimannya cepat.
Sahabat Sabtu Kata, kita ke segmen lanjutan. Masih bersama Bung Fani, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat. Muda dan berbahaya. Oke Bung Fani, kita lanjut di bincang-bincang kita. Oke. 2029 ini tidak terlalu lama bagi seorang politisi. Ya. Termasuk Bung Fani yang kami melihatnya politisi muda yang berbahaya tadi. 2029 itu satu setengah tahun untuk pemilu, itu kan sebelumnya harus sudah mulai tahapan pemilu. Nah, apa sih yang sudah disiapkan nih bagi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bung Fani ini untuk mempersiapkan 2029 ini? Kira-kira apa nih? Kalau yang sifatnya rahasia boleh dipendam dulu, karena itu kan sifatnya nanti dibaca lawan politik. Kira-kira apa aja tuh? Rahasia tapi akan kita spill sedikit, Bang. Oke, spill boleh. Nah, tentunya tugas pertama memang itu mulai besok kita akan melakukan konsultasi formal, Bang, terkait kegiatan di daerah kabupaten kota. Besok insya Allah kita ada musda di Mempawah, dilanjutkan dengan musda di kota Pontianak. Seperti itu. Bakal meriah nih, dinamis nih kan? Yang pasti meriahnya itu karena semangat keterbukaan terhadap anak muda itu yang saya memang tekankan ke teman-teman. Artinya sekali lagi Partai Golkar sebagai partai yang terbuka itu sudah harus melakukan transformasi yang cepat. Bukan hanya yang biasa-biasa saja, yang cepat terhadap generasi muda. Tambah lagi kebetulan saya ini kan lahir dari anak kandung aktivis mahasiswa, Bang, kelompok Cipayung GHRI. Nah, insya Allah kita paham dan kita juga berharap ya dengan momentum kesempatan saya memimpin partai ini juga menjadi peluang simbol terhadap teman-teman aktivis bisa juga berkarya di Partai Golkar khususnya. Nah, itu mungkin salah satu spill tentang rahasia-rahasia menuju 2029. Satu itu. Jadi 2 kabupaten yang akan musda nih ya? 2 kabupaten akan disusul dengan 12 kabupaten kota lainnya. Nah, spill sedikit lagi soal yang di 2 kabupaten ini. Kira-kira ada bocoran nggak nih? Apakah milenial juga, Gen Z atau apa? Apa diserahkan kepada mekanisme kepartaian internal? Mekanisme partai itu tetap berjalan, Bang. Mekanisme partai tetap berjalan. Makanya hari ini kita berani mengklaim yang paling demokratis, Bang. Partai Golkar. Karena mekanisme roda organisasi partai ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Walaupun pada akhirnya ada bagian-bagian yang lebih kompromis lah ya. Tetapi itu kan juga bagian dari musyawarah mufakat. Seperti itu, Bang. Nah, saya akan lebih mengedepankan di situ. Ayo semua kita saling bicara, tetapi aturan main partai, mekanisme partai tetap harus jalankan. Seperti itu tahapan-tahapannya. Dan soal siapa dan kenapa, saya bilang teman-teman pengurus DPD 1 juga saya sampaikan untuk mengawal musda-musda di daerah. Golkar ini menganut mazhab demokrasi terkonsolidasi, konsolidasi terpimpin. Oh gitu. Ya. Mazhabnya ya. Mazhabnya. Demokrasi terkonsolidasi dan konsolidasi terpimpin. Oke. Artinya ya musyawarah mufakat itu akan kita depankan, Bang. Ya paling demokratis kalau udah begitu ya. Paling demokratis. Dan artinya saya juga menyampaikan kita juga harus fair juga memahami demokrasi hari ini. Gitu loh. Memahami demokrasi hari ini bukan serta-merta demokrasi yang dilepas, Bang. Enggak, kita harus bicara sebisa mungkin budaya kita di orang timur, budaya di orang Indonesia ini kan membuka diri. Semua itu sebab bisa bicarakan gimana baik buruknya, pemetaannya seperti itu, duduk bersama-sama, apa goalnya, daripada itu kita buka lepas di lapangan, itu sebuah inilah seperti itu. Selama ini kan demokrasi seakan-akan diidentikan dengan ya udahlah
terbuka, tarung bebas ini. Bukan begitu. Harus terkonsolidasi Bang. Makanya oleh karena itu, Nanti kalau nggak terkonsolidasi barbar namanya ya. nah oleh karena itu juga menurut saya, keyakinan saya, demokrasi itu harus disesuaikan dengan kondisi zaman Bang. Harus. Bukan berarti kita mengevaluasi sebuah demokrasi, kita melakukan sebuah proses kemunduran demokrasi, enggak. Itu loh. Ketika dievaluasi sistem demokrasi di partai, bahkan juga di luar, itu juga sebuah harusan. Karena sejatinya kita yang selalu berproses itu juga harus selalu mengevaluasi. Tidak ada sebuah sistem yang mutlak, enggak ada. Termasuk juga sistem berpolitikan kita Bang. Itu spill juga. Nah di 2029 ini tadi selain musda-musda yang berkeliling nih kan, dari mulai Mempawah dulu ya. Oke. Targetnya sampai kapan nih musda selesai? Tahunnya selesai. Ini bagian regenerasi juga ya? Iya. Oke. Nah kira-kira di 2029 ada target peningkatan kursi enggak nih? Nah, ini kan biasanya kalau partai politik itu kan diukur dari seberapa banyak dia mendapatkan kursi sehingga itu menjadi kepercayaan publik. Oke. Kira-kira ada enggak tuh? Nah ini saya kembali ke narasi saya yang hati-hati Bang. Iya. Bang, kita itu mau memasuki sebuah medan pertempuran itu kita harus mengukur dulu kekuatan kita. Itu yang paling dasar dulu sebelum mengukur ukuran lawan. Iya. Artinya kita harus mengukur baju kita dulu. Saya selalu menyampaikan teman-teman gitu. Nah, tentunya sebagai seorang kader partai yang berkarir di politik, tentunya ada targetan-targetan positioning. Baik di legislatif dan di eksekutif, itu wajib. Karena ketika seorang kader partai dia tidak mempunyai targetan posisi, tanya-tanya Bang, parameter gimana mengukurnya? Iya. Itu. Nah kan sejatinya politik itu kan bagaimana kita bisa merebut kekuasaan, kemudian kuasa itu kita pergunakan sebaik mungkin untuk kemaslahatan publik kan. Itu. Nah karena saya menakar kita bukan siapa-siapa tadi itu, kita menakar kekuatan kita, maka konsentrasi saya itu bukan bicara saya akan sampai mana Bang. Enggak. Saya dapat apa posisi saya? Enggak Bang. Nah, satu-satunya yang saya pertaruhkan hari ini adalah bagaimana saya bisa mengukir prestasi politik di Partai Golkar. Iya. Nah, apa itu prestasi politik saya di Partai Golkar? Nah, saya harus merumuskan betul skenario dan strategi dengan mengandung prinsip keterbukaan tadi itu. Tapi sekali lagi demokrasi konsolidasi dan prestasi terpimpin. Nah, itu saya harus memastikan berapa targetan kursi yang akan dicapai. Dan saya akan detail dan hati-hati Bang. Dan gak mungkin itu saya buka sama orang Bang. Iya. Gak mungkin. Itu rahasia ya? Itu rahasia. Sekali lagi karena kita lahir ini dari aktivis mahasiswa, kita ya sebagian besar dominasi pola-pola mahasiswa akan kita pakai juga Bang. Wah ngeri ini. Ngeri Iya ini. dong. Ada pola-pola gerakan yang nggak Kalau bisa mahasiswanya kan nggak ada, terpantau. aktivis mahasiswanya kan nggak ada yang nggak mungkin. Semua jalan mau jalan tikus kayak jalan apa kayak itu kita tempuh Bang sama kepentingan masyarakat. Nah oleh karena itu sekali lagi saya ulangi, konsentrasi saya adalah pada prestasi yang saya pimpin di Partai Golkar ini. Prestasinya adalah bagaimana meningkatkan kursi baik itu di DPRD provinsi dan kabupaten sekalbar bahkan DPR RI dengan mengedepankan kerja-kerja partai dengan mengedepankan salah satu adalah penempatan kader generasi milenial dan generasi gen. Tadi ada disinggung soal DPR RI. Nah ini kebetulan lagi ada isu menarik nih. Soal Kalbar yang perlu untuk memperoleh dapil 3. Artinya selama ini kan kita hanya ada 2 dapil nih. Nah itu ada wacana Singkawang, Bengkayang, Sambas itu masuk dibuat menjadi dapil ketiga untuk DPR RI. Dari pandangan Bung Fani apa nih urgensi dari perlunya dibentuk dapil 3 ini? Kalau ditanya, saya ngikuti juga Bang YouTube satu kata di sini.
ditanya setuju nggak kalau ada penambahan atau pemecahan dapil di Kalbar khususnya DPR RI. Sangat setuju. Kenapa tidak? Karena memang tugas dan tanggung jawab seorang anggota legislatif khususnya DPR RI lah dalam hal ini adalah bagaimana bisa membuat rentang komunikasi antara konstituen, antara publik dan seorang legislator itu menjadi lebih pendek, Bang. Nah, dan kita ketahui Kalbar ini kan secara geografis kan luar biasa, ampun-ampun, Bang. Iya. Ampun-ampun. Aksesnya jauh-jauh, segala macam. Nah, notabene ketika ditambah atau dipecah dapil, harapannya zona aktivitas semakin mengecil sehingga intensitas komunikasi dan kemudian komunikasi antara anggota DPR RI atau bakal calon anggota DPR RI kepada masyarakat itu semakin lebih cepat dan lebih intens lah. Iya. Itu yang penting. Termasuk soal kehadiran perlu infrastruktur yang pendukung, karena di sana kan perbatasan juga gitu. Nah, Sampai hari ini kan perbatasan banyak terlantar, termasuk di Sambas, walaupun misalnya sudah dibuka border dan lain-lain, tapi kan perlu ada infrastruktur lanjutan yang harus dibangun di sana kan gitu. Nah, ini kan ada peran anggota DPR RI nanti yang dari sana. Nah, persoalannya memang sepanjang sejarah Singkawang, Bengkayang, Sambas itu tidak pernah ada satupun anggota DPR RI yang secara domisili memang warga sana gitu loh. Mereka yang warga sana, lahir di sana, ya walaupun siapapun berhak gitu kan secara undang-undang. Yang di Jakarta pun boleh saja dia mencalonkan diri di Kalbar kan gitu. Tetapi ini soal kedekatan emosional dan psikologis kan gitu. Nah, hanya ada satu sepanjang sejarah DPR RI ini. Iya. Nah, kebetulan sudah almarhum. Dari partai yang tua juga. Nah, gitu. Nah, Bung Pani melihat ini nih seperti apa sih? Perlunya figur yang memang lebih dekat dengan masyarakat sehingga terbangun psikologis yang kuat dalam membangun wilayahnya langsung gitu di dapil dia. Sehingga dapil 3 ini urgensinya sangat tepat gitu untuk diterapkan di pemilu 2029. Dapil 3 ini mana aja, Bang? Singkawang, Bengkayang, Sambas. Nah, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sing Bebas. Saya kemalahan punya pikiran kenapa tidak ditambahin Mempawah. Gitu, artinya satu jalur utara gitu. Itu. Karena beberapa karakter itu ada kesamaan juga dengan Mempawah. Nah, tadi itu, Bang, ketika semakin dipecah dapil, semakin kecil geografis, artinya kerja-kerja keterwakilan seorang anggota legislatif DPR RI di parlemen juga akan maksimal menurunkan perjuangan-perjuangannya di daerah itu, Bang. Saya sangat setuju itu, utama berbatasan dengan negara lain. Ini hubungannya dengan aspirasi ya? Aspirasi dan tanggung jawab kerja-kerja yang melekat pada dia, Bang. Gitu. Saya pikir akan maksimal, Bang. Jadi Kalbar nanti sekarang kan 12 nih, 8 dengan 4 kan. Kalau ditambah dengan Singkawang, Bengkayang, Sambas plus Mempawah misalnya, itu kita bisa nambah kursi berapa tuh? Nah, itu kita kembalikan kepada KPU ya, KPU RI lah, bersama-sama mitra kerjanya di pemerintahan. Dan juga saya pikir tapi nggak bisa juga kita serta-merta percaya mereka, Bang. Saya berharap juga pemerintah daerah, eksekutif, wali kota, bupati yang memiliki ide yang sepaham, yang sama, yuk kita bareng-bareng menyampaikan aspirasi ini bahwasanya pemecahan dapil ini itu memang mutlak kita perlukan dalam rangka ini percepatan pembangunan lah, Bang, dan memaksimalkan penyampaian aspirasi dan menyalurkan program-program yang ada dari pemerintahan pusat. Nah, kemudian terkait soal keterwakilan masyarakat atau anggota DPR RI yang berdomisili di tempat, memang ya negara kita kan mengatur hak politik siapa saja untuk maju di dapil mana saja, itu bebas saja. Nah, artinya inilah salah satu tanggung jawab yang bisa dimainkan perannya juga oleh generasi milenial dan generasi Gen Z, karena mereka lebih kritis, Bang, untuk menyampaikan, ya, untuk terlibat lebih aktif
kedepannya bisa menyampaikan, tidak hanya terjebak di visual sosok calon anggota DPR-nya itu yang wah ini begitu, begini begitu, tapi bisa menyampaikan lah penilaian-penilaian lebih substansi kepada publik, bahwasanya ya kenapa harus si A, kenapa harus si B, kenapa harus si C gitu loh. Itu. Tapi saya pikir ya karena ya regulasi negara kita tidak melarang, memperbolehkan, ya saya pikir nggak masalah juga sih Bang, selama memang kontribusi nyata sebagai seorang warga negara Indonesia terhadap kemajuan daerah itu betul-betul real Bang. Seperti itu. Itu aja sih. Bung Fani, kita semakin ini nih seru nampaknya nih. Saya ada beberapa pertanyaan lagi nih yang mau saya sampaikan soal kerja kepartaian ini. Kan publik sering melihat itu partai politik biasalah, itu kan omong-omong doang lah macam-macam, tapi dia punya target khusus misalnya. Nah, saya ingin bertanya soal hubungan antara kerja partai dengan pengabdian. Pengabdian ini kan luas. Pengabdian untuk daerahnya, pengabdian untuk negara kan gitu. Nah, apa sih yang dimaksud pengabdian bagi seorang politisi ini? Bang, sebenarnya kerja partai dengan pengabdian nggak bisa dipisahkan menurut saya. Itu loh. Karena ketika dia sudah masuk, memang dia sudah mewakafkan diri dia itu untuk pengabdian. Iya. Itu mutlak Bang. Nah, karena ketika dia masuk ke sebuah partai politik, itu tidak karena motivasi utamanya untuk pengabdian, terus buat ngapa? Buat ngapain? Itu. Bahkan saya berpikir begini Bang, ini agak sedikit melenceng. Saya berpikir sebenarnya apa sih manfaat prinsip ya dari seorang aktivis partai atau kader partai politik? Semua partai Bang. Semua partai, semua jenjangan baik dari bawah di tingkat 2 atau justru ke bawahnya, di provinsi bahkan sampai ke elit di pusat. Ternyata memang harus berdasarkan yang tulus Bang, pengabdian. Terus manfaat untuk pribadi apa? Ternyata semakin naik Bang, apalagi kayak saya nih Bang, berenung ngapain tuh ya. Ternyata secara substansi filosofisnya Bang, itu semakin diberikan kepercayaan karir politik yang makin tinggi, manfaat utamanya adalah kita semakin tahu diri Bang. Gitu ya. Semakin tahu diri, semakin kontrol diri. Gitu. Kenapa? Semakin tinggi kita nggak boleh terlalu seneng. Nggak boleh nggak seneng atau terlalu benci nggak boleh Bang. Karena memang kita dihadapkan pada sebuah situasi, mau suka, mau nggak suka, mau benci, mau nggak benci, kita kebatinan kita harus tetap clear, tenang, sehingga semua keputusan itu kita ambil dalam kondisi yang tenang Bang. Mantap, ini luar biasa nih. Dan ini Bang, apa ya? Sehingga yang paling terbesar tantangan kita itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri, kepentingan pribadi ini itu harus di bawah dari kepentingan partai Bang. Itu. Nah, kepentingan partai yang sudah dibicarakan, yang sudah terbuka, itu adalah mewakili kepentingan publik. Makanya Golkar punya slogan, suara rakyat, suara Golkar. Saya yakin nggak ada lah satu partai politik pun di dunia ini yang mungkin itu yang membawa sebuah negara atau berhadapan kepada sesuatu yang lebih terpuruk, lebih negatif. Nggak ada Bang. Hanya mungkin paradigma atau sudut pandangnya begini begono gitu loh. Gimana cara meyakinkan anak-anak muda nih yang masih antipati dengan partai politik nih? Ada lihat nggak supaya mereka bisa lebih care dengan pentingnya politik? Artinya gini, tanpa kan pemilih Gen Z dengan milenial ini kan luar biasa besar ya Bang. Kalau mereka tidak ikut serta di dalam partai politik, maka aspirasi-aspirasi mereka kan tentu tidak bisa tersampaikan melalui sistem yang ada kan gitu. Artinya kan penting untuk dia berpolitik. Nah, gimana nih Bung Fani meyakinkan anak-anak muda gini?
Oke. Saya cuma punya satu peluang. Begini. Memang tugas partai politik tadi itu melalui segala instrumen dan personalnya adalah melakukan pendidikan politik, Bang, ya. Dalam segala dimensi di masyarakat terhadap generasi milenial dan generasi Gen Z. Nah, saya cuma ingin satu hal aja kepada anak-anak muda. Ayo, gitu loh. Ayo gabung. Mau ke partai mana, mau ke Golkar, ayo. Gitu loh. Karena kalau bukan kita yang kritis, kalian-kalian yang kritis, yang mempunyah sensitivitas kepedulian terhadap kondisi masyarakat, kondisi sosial, itu siapa lagi? Ya. Gitu loh. Ayo. Kadang-kadang kita harus fair juga loh, Bang. Tuh. Nah, ini saya mengatakan seperti ini mungkin agak berisiko tuh loh. Kita harus fair juga. Kita berteriak, tapi kadang-kadang kita ragu-ragu untuk menyampaikan atau juga terlibat lebih aktif. Contoh seperti ini. 2024 partisipasi pemilih kita, Bang, mungkin agak kurang bagus ya. Menurut saya ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya itu 2019 mungkin cenderung menurun. Seperti itu. Nah, kadang-kadang saya diskusi sama teman-teman di Golkar, apakah partisipasi atau hak politik ini itu kita perlu rubah narasinya menjadi dari hak pilih menjadi wajib pilih, Bang. Seperti itu. Karena kalau ya walaupun ya namanya masyarakat juga kadang-kadang nggak fair juga, Bang. Ketika ada sebuah kontestasi politik nggak mau milih karena ya lagian itu hak, tapi terhadap sebuah kondisi lebih seperti apa ya kita nggak anti kritik, tapi ya mbok ya politik itu kritis itu juga harus fair juga lah begitu gitu. Tapi sekali lagi ya saya di Golkar insya Allah karena kembali dari latar belakang saya bisa mungkin membuka di terhadap kondisi yang ada di masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Gen Z. Karena itu modal utama, Bang. Oke, baik, Bung Fani. Sementara kita rehat lagi ya. Baik. Ada jeda berikut ini, ada iklan yang mau lewat. Podcast Satu Kata, sahabat Podcast Satu Kata, kita masih bersama Bung Fani, Ketua DPD Partai Golkar, anak muda yang berbakat dan berbahaya. Di segmen ini kami akan mengajukan 5 poin pertanyaan. Oke. Yang nanti bisa dijawab langsung sama Bung Fani. Apa yang terlintas di benak Bung Fani soal Gen Z? Masa depan. Masa depan. Kalau soal milenial? Paten. Nah ini benar-benar satu kata aja. Soal kaderisasi? Kaderisasi mutlak, Bang. Mutlak ya? Mutlak. Oke. Soal politik uang ya? Karena selama ini kan banyak nih partai dikaitkan dengan politik uang dan lain-lain. Apa yang terlintas di benak Bung Fani ini? Politik uang apa ya? Sudah lupakan lah. Lupakan saja. Oke. Baik. Kita di penghujung acara podcast, sahabat podcast Satu Kata, kita akhiri. Sebetulnya masih ingin kita berbincang-bincang secara lebih mendalam dengan Bung Fani. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba ulik lagi. Dan kita nantikan bagaimana kerja-kerja Bung Fani yang milenial ini di kepartaian yang tempatnya menjadi ladang pengabdian. Terima kasih Bung Fani. Terima kasih, Bang. Sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Selamat dan sukses. Terima kasih. Oke.